Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan juga pantun satu lagi yang dari Buya. Jika Dun Sanak pergi ke Pekan, jangan lupa beli ketupat. Jika Dun Sanak ingin belajar Al-Quran, Al-Hasanilah tempat yang tepat. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah saatnya acara inti pada kajian Ba'da Subuh ini, yaitu uraian Al-Quran surat ke-36, surah Yasin, ayat ke-47, secara gramatikal dengan metode Al-Hasani, yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Pagi ini sebagai pendamping Ustadz adalah Ibu Amni Kahar. Namun terlebih dahulu mari kita sapa dengan hormat Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Apa kabarnya Buya? Alhamdulillah kami disentuh semuanya semangat lagi makan soto Padang. Alhamdulillah. Semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan. Amin amin ya Allah. Kepada Buya Rizal beserta keluarga tercinta, juga kepada seluruh keluarga besar Al-Hasani. Perkenankan kami juga menyapa pendamping Buya pagi ini. Assalamualaikum Bunda Amni Kahar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segar sekali ya Bunda hari ini berbaju pink, berkerudung pink maksud saya. Baik. Untuk sesi ini sepenuhnya kami serahkan kepada Buya dan Ibu Amni Kahar. Kepada Buya Hasrizal dan Ibu Amni Kahar kami persilahkan. Syukran Bu Heni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna al-Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi yang berbahagia ini, pagi yang tentram dan damai ini, kita masih banyak diberikan rahmat dan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah boleh menghirup udaranya. Kita masih dibolehkan oleh Allah meminum air. Bapak Ibu yang dua ini saja kalau kita hitung nikmat Allah, maka kalaupun kita bekerja selama hidup kita, hanya penghasilan kita hanya dapat membayar udara, bahkan nggak cukup. Belum lagi bicara masalah langkah kaki kita, belum lagi bicara bagaimana mata melihat, bagaimana kita mendengarkan. Kalau kita hitung semuanya itu nggak mampu kita menghitung. Kita hanya mampu la in syakartum. Sungguh jika kau bersyukur, la in syakartum la azidan. Maka aku tambah. Alhamdulillah. Allah berikan kita nikmat Islam. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama insyaallah adalah Islam. Alhamdulillah kita bersyukur Allah berikan kita nikmat agama Islam. Kemudian kita juga bersyukur Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita mudah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Amal soleh. Kita mudah untuk melakukan sholat, mudah bagi kita untuk berpuasa, mudah kita menyisihkan sebagian harta kita di jalan Allah. Mudah. Kenapa? Faktor iman. Dan kita juga mudah untuk menghindari perbuatan maksiat. Menolak uang haram bagi kita mudah. Kenapa? Faktor iman. Walaupun jumlahnya gede, 4 miliar, 3 triliun, tapi haram kita tolak. Kenapa? Iman. Berpikir secara dunia, bodoh. Jago bunga. Iman. Dan Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini, kita melakukan aktivitas sehari-hari dengan sempurna. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini, kita bisa melaksanakan amal-amal soleh.
Nah, sehingga kita jadikan sisa hidup kita atau waktu-waktu ke depan kita jadikan semuanya beraktivitas bernilai ibadah. Dan pada pagi hari ini yang sangat-sangat dan sangat-sangat istimewa adalah mencintai Al-Quran. Bapak Ibu semuanya perlu digarisbawahi, tidak semua orang tertarik dengan Al-Quran. Tidak semua orang. Hanyalah orang-orang pilihan, hanyalah orang-orang tertentu yang tertarik yang Allah tunjuk dia sebagai pencinta Al-Quran. Alhamdulillah kita digolongkan oleh Allah pada orang-orang yang mencintai Al-Quran. Alhamdulillah. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakura, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam, jangan lupa disampaikan pada panutan kita, uswatun hasanah kita, role model kita, contoh teladan kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saudara keluarga beliau, orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Dan kita berharap nanti di Yaumil Hisab berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umat. Ini umatku, ummati, umat. Beliau sangat mencintai kita. Detik-detik terakhir beliau hidup di muka bumi ini, apa yang beliau ingat? Pertama, sholat. Sholat, beliau berwasiat tentang sholat, jaga sholat. Kemudian beliau berwasiat tentang perempuan, An-Nisa, perempuan. Dan yang ketiga, beliau berwasiat kepada umat. Beliau resah kita. Beliau khawatir melihat nasib kita. Banyaknya godaan hidup di muka bumi negeri kita, sehingga mungkin melalaikan kita. Alhamdulillah, beliau sudah mengingat kita, dan kita mencintai beliau. Bukti kita mencintai beliau, kita mencintai Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita nanti di Yaumil Hisab berjumpa dengan beliau. Dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dan bersama-sama dengan beliau kita memasuki surga Allah. Dan di surga kita berdoa kepada Allah, bertetangga dengan beliau. Masuk surga, tetangga kita orang biasa-biasa aja, nggak bersama Rasulullah, itu rasanya ada yang kurang. Kalau bertetangga dengan Rasulullah, alhamdulillah, segala-galanya kita punya. Apa modal kita? Modal kita cuma satu, mencintai Al-Quran. Kita cinta sama Al-Quran ini, karena beliau tidak meninggalkan harta benda, beliau tidak meninggalkan pusaka, beliau tidak meninggalkan kekuatan, yang beliau tinggalkan adalah Al-Quran dan hadis. Barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan pernah sesat selama-lama. Ini pegang kita. Nah, inilah modal kita mencintai Al-Quran. Ya Allah, Allah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Allah nggak pernah berubah janji bahwa Allah akan mengumpulkan nanti orang-orang bersama orang-orang yang dicintai. Alhamdulillah, ini harapan kita. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Yasin, surat ke-36 ayat ke-47 ya Bu Amni. Ya, Bun, ayah, Bu ya. Bu Amni kalau boleh tahu di mana Bu Amni? Tinggalnya di Bandung, Bu ya. Oh, di Bandung. Kapan Bu Amni masuk Al-San ini? Bulan Oktober, Bu ya. Oktober. Siapa yang ngajak Bu Amni? Itu melihat di Asmaul Husna Ibu Nur Aini. Oh, Bunda Nur Aini sering mengirim ya dari WA. oh, alhamdulillah. WA Asmaul Husna. Apa Ibu informasi yang pertama Ibu tangkap waktu itu sehingga Bu masuk ke sini? Dapat link atau ada informasi tambahan? Banyak sekali tambahannya Bu ya. Alhamdulillah. Tapi Sebelumnya Ibu, masih belum bisa Bu ya. alhamdulillah nggak bisa semuanya. Ibu sebelumnya pernah belajar? Dulu pernah belajar di apa itu namanya tamyiz Bu ya. Oh, semua sama-sama baik. Semua sama-sama baik. Tamyiz, iya. Tapi belakangan kok sulit gitu jadinya Oh, pindah. sama-sama mudah Bu. Kita sulit. Iya, Al-Quran iya itu. ternyata susah Alhamdulillah. penghafalnya. Oke. Baik Bapak Ibu, sudah siap Ibu Amni ayat ke-40. Insya Allah. Alhamdulillah. Kalau gitu 47 waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Amni. Silakan Bu Amni. Ya, terima kasih Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan sehat sehingga kita dapat berkumpul di gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Selanjutnya, salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umatnya sampai akhir zaman. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada Buya Rizal Al-Hasani beserta pembimbing lainnya yang telah banyak membimbing dalam belajar gramatikal Al-Quran. Sehingga kita bisa sedikit-sedikit mudah-mudahan bisa lancar seperti yang diinginkan oleh Buya, yaitu seperti membaca Quran. Baiklah, saya langsung saja masuk ke surat Yasin ayat 47. Pertama, saya akan membacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala allazina kafaru lillazina amanu an nut'imu man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalim mubin. Baiklah, surat Yasin ayat 47 ini terdiri dari 2 bagian dan 31 penggalan. Bagian pertama penggalan 1 sampai 25. Bagian kedua penggalan 26 sampai 31. Nah, dimulai bagian pertama yaitu wa apa dulu ya. Penggalan pertama wa. Penggalan kedua iza. Penggalan ketiga qila. Penggalan keempat la. Penggalan kelima hum. Penggalan keenam amfiqu. Penggalan ketujuh min. Penggalan kedelapan ma. Penggalan ke-9 razaqah. Penggalan ke-10 kum. Penggalan ke-11 Allahu. Penggalan ke-12 qala. Penggalan ke-13 allazina. Penggalan ke-14 kafaru. Penggalan ke-15 li. Penggalan ke-16 allazina. Penggalan ke-17 amanu. Penggalan ke-18 a. Penggalan ke-19 nut'imu. Penggalan ke-20 man. Penggalan ke-21 lau. Penggalan ke-22 yasha'u. Penggalan ke-23 Allahu. Penggalan ke-24 at'amah. Penggalan ke-25 hu. Lanjutnya. Penggalan ke-26 in. Penggalan ke-27 antum. Penggalan ke-28 illa. Penggalan ke-29 fi. Penggalan ke-30 dolalin. Penggalan ke-31 mubinin. Baiklah, kami coba gramatikalnya. Yaitu penggalan ke-1 wa.
merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan kedua, iza, merupakan huruf bermakna artinya apabila. Ketiga, kila, bentuknya KKL pasif, cirinya huruf awalnya kasrah dan terakhir fathah, menandakan pelakunya huwa, akar katanya qawala menjadi kola. Di sini berlaku kaidah satu huruf sia poin 2. Apabila waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala karena pasif jadi dia menjadi kuwila. Kuwila berubah menjadi kila karena wi susah menyebutnya, kuila menyebutnya susah, maka waw pindah ke ya menjadi kila. Ini terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 360, artinya dia telah dikatakan. Penggalan keempat, la, merupakan huruf bermakna artinya bagi. Penggalan kelima, merupakan kata ganti artinya mereka. Penggalan keenam, anfiku, ini bentuknya KKP dengan ciri waw sukun alif. KKP berasal dari KKSAD. Karena pelakunya antum menjadi tumfikuna. Untuk mencari KKP, maka ciri KKSAD itu dihilangkan dan diganti dengan alif, dengan harkat fathah. Karena polanya af'ala. Dan buang huruf akhirna diganti alif. Akar katanya tadi, pelakunya antum, akar kata nafaqah, polanya af'ala, terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 463. Infakkanlah oleh kalian. Penggalan ketujuh, min, merupakan huruf bermakna atau jer, artinya dari. Penggalan ke-8, ma, merupakan huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-9, rozako, bentuknya KKL, cirinya fathah pada akhir kata. Pelakunya huwa, akar kata rozako, polanya fa'ala, terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 140. Dia telah memberikan rezeki. Penggalan ke-10, merupakan kata ganti yang artinya kalian. Penggalan ke-11, Allahu, artinya Allah. Karena dia harkat dhammah, maka sebagai subjek. Anu nak put di bawah minum nak. Selanjutnya penggalan ke-12, pola, bentuknya KKL dengan ciri fathah pada akhir kata. Pelakunya huwa, akar katanya qawala, menjadi kola. Di sini berlaku poin kaidah 1.2, apabila huruf ya, waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 360. Artinya dia telah berkata.
Penggalan ke-13 allazina merupakan kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ke-14 kafaru, bentuknya KKL, cirinya waw sukun alif pada akhir kata. Pelakunya hum, akar kata kafaro, polanya fa'ala, terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 378, mereka telah kafir. Penggalan ke-15 li, merupakan huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ke-16 allazina merupakan kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ke-17 amanu merupakan bentuknya KKL dengan cirinya waw sukun alif. Pelakunya hum, akar kata aminah, pola af'ala. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 49, mereka telah beriman. Penggalan ke-18 A merupakan huruf bermakna, artinya apakah. Penggalan ke-19 nut'imu, bentuknya KKSAD dengan ciri sukun dhammah pada awal kata dan pada akhir kata. Pelakunya nahnu, akar katanya to'imah, polanya af'ala, terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 236, kami akan memberi makan. Penggalan ke-20 man merupakan huruf bermakna, artinya barang siapa. Penggalan ke-21 lau merupakan huruf bermakna, artinya jikalau. Selanjutnya penggalan ke-22 yasha'u, bentuknya KKSAD, cirinya ya pada awal kata, dhammah pada akhir kata. Di sini juga berlaku kaidah satu huruf sia poin 5, mana pada akhir ini poin 5 KKSD huruf sia di tengah akar kata kembali dalam bentuk aslinya. Pelakunya huwa, akar kata yasha ya'a menjadi sya'a. Di sini juga berlaku kaidah 1.2 apabila waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Ini terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 208. Dia akan menghendaki. Penggalan ke-23 Allahu, artinya Allah, hu merupakan subjek daripada yasha. Penggalan selanjutnya penggalan ke-24 at'amu. At'amu merupakan bentuknya KKL dengan ciri fathah pada akhir kata. Pelakunya huwa, akar katanya to'imah, polanya af'ala, terdapat di dalam Mahmud Yunus halaman 236. Dia telah memberi makan. Penggalan ke-25 hu merupakan kata ganti, artinya nya. Untuk bagian ke-1 ini kan diterjemahkan yaitu dan apabila dia telah dikatakan pada mereka
Infakkanlah oleh kalian dari apa yang telah Allah berikan rezeki kepada kalian. Dia telah berkata kepada orang-orang kafir dan kepada orang-orang yang telah beriman, apakah kami akan memberi makan jika Allah menghendaki? Jika Allah menghendaki, Dia telah memberi makannya. Selanjutnya bagian kedua, penggalan ke-26. In merupakan huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan ke-27, antum merupakan kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-28, illa merupakan huruf bermakna, artinya kecuali. Penggalan ke-29, fi merupakan huruf bermakna atau huruf jar, artinya di dalam. Penggalan ke-30, dolalin, yaitu kata benda, kata kerja, dengan cirinya kata benda yaitu tanwin pada akhir kata. Seharusnya dolalun, tapi karena ada huruf jar, jadi menjadi dolalin. Akar katanya dolla, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Terdapat dalam Mahmud Yunus, halaman 230, artinya kesesatan. Penggalan ke-31, mubinin, merupakan kata benda pelaku aktif. Cirinya pada awal kata ada mu, pada akhir kata ada tanwin. Jadi akar katanya bayana menjadi bana. Di sini berlaku juga kaidah 1.2. Apabila huruf waw dan ya di tengah akhir kata, di tengah akar kata menjadi alif. Jadi bana. Pola kata kerjanya bayan. Pola kata bendanya muf'ilun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 76, artinya yang nyata. Bagian kedua ini akan kami terjemahkan, yaitu kecuali jika kalian di dalam kesesatan yang nyata. Secara keseluruhan diartikan, dan apabila dia katakan bagi mereka, infakkanlah oleh kalian dari apa yang Allah telah memberikan rezeki kepada kalian, dan bagi orang-orang yang telah dan dia berkata kepada orang-orang kafir, dan bagi orang-orang yang telah beriman, kami akan memberi makan kepada orang-orang jika Allah menghendaki. Dia akan memberi makannya. Sungguh kalian benar dalam kesesatan yang nyata. Demikianlah. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf banyak kesalahan. Nggak apa-apa, Bang. Gimana rasa Bang nih? Deg-degannya ya Allah, bener nggak bisa tidur tadi malam Bu ya. Kenapa nggak tidur? Nggak tahu tuh duk mikir terus jadi deg-degan. Ya Kenapa Allah, duduk? benar sekarang nggak tahu tuh Bu ya kalau setiap maju seperti itu jantungnya. Kenapa tuh? Ya katanya sih ada kelainan jantung memang. Oh, enggak apa, justru sembuh nanti. Jadi suka berdebar-debar gitu. Nah, justru sembuh nanti. Ya. Insya Allah ya Allah, mudah-mudahan sembuh. Ingat cerita Bunda Aini. Bunda Aini begitu banyak kejadiannya dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan semua penyakit hilang ya Bu ya.
Iya, jadi kalau dengan Quran tuh deg-degan tuh bagus nanti, positif deg-degannya. Ah, Alhamdulillah. udah berapa usia Ibu sekarang? 68 Bu ya. Masih muda itu. Di bawah 70. Nah, untuk Al-Quran tuh nggak ada batas usia. Sampai kapanpun, sampai kita dipanggil oleh Allah, nanti tetap kita bersama Al-Quran. Alhamdulillah. Selamat Bu Amni ya. Tetap istiqomah Ya, Ibu ya. Bu. Oke. Ya Bu ya, makasih Bu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, tinggal kita lihat ya secara konteksnya. Kalau uraian gramatikal sudah tadi. Kita bicara konteks. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qila lahum. Dan ketika qila tadi kan kata positif pasif ya. Qila itu asalnya qawala kalau pasif. Huila itu berat orang menyebutnya menjadilah qila. Dan ketika dikatakan lahum kepada mereka anfiku, impakkanlah, perintah itu, impakkanlah, sisihkanlah sebagian hartamu, mimma dari apa yang razaqakumullahu, Allah berikan rezeki kepada kalian. Suruh orang, ayo berinfak. Apa kata mereka? Qala. Dia berkata, siapa yang berkata? Alladzina kafar, orang-orang yang kafir. Maka kalau kita bilang kepada orang kafir, maka orang kafir akan menjawab. Apa jawab orang kafir? Nah, qala alladzina kafaru lilladzina amanu. Bercara orang kafir kepada orang yang beriman. Kita orang beriman nih, kita ajak orang, ayo berinfak. Nah, apa jawaban mereka? Maka mereka menjawab, anud'imu malau yasha Allah atama. Apakah kami akan memberi makan pada orang yang Allah berikan makan? Dia serahkan aja ke Allah sama apa ini kami minta. Karena Allah kaya, ayat Allahmu kaya, minta aja sama Allahmu. Kita ada gitu kan? Kalau tetangga kita, ya kafir dengan firman. Ada itu. Kalau kita minta dan bersedekah orang apa kata minta aja sama Allahmu. Nah gitu kan. Kan Allahmu kaya. Maka dia alasan bagi dia tidak memberikan. Jadi qala allazina kafaru lil ladzina. Maka berkatalah orang kafir kepada orang-orang yang beriman. Apa kata orang-orang kafir tadi? Anud'imu malau yasha Allah ba'atma. Apakah kami akan memberikan makan jika pada orang-orang yang Allah memberikannya makan? Allah memberikannya rezeki, Allah memberikannya fasilitas. Masa saya sih? Kan Allah aja. Kan kita sering itu, ada tetangga kita, teman kita minta sama Allah katanya. Kan kamu bilang kamu punya Allah, minta aja sama Allahmu. Itu bahasa ledekan. Nah. Kemudian Allah mengatakan in antum jika kalian illa fi dhalalin. Jika berarti ini kondisinya kondisi yang kalau orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak begitu kecuali fi dhalalin mubin. Jadi dalam keadaan yang sesat. Sesatnya. Jadi kalau orang seperti itu dia kondisinya sudah sesat. Kenapa dia menafikan infak? Jadi kita kalau dikatakan orang ya kalau kita ada apa ya kita serahkan lah, jangan sampai menyerahkannya kepada Allah. Kamu kan punya Allah, minta sama Allah. Sering kita kan gitu ya, nasihatin orang, dia minjam ke kita nih, kita bilang ke dia apa, minta aja sama Allah sama kamu. Ini bahasa metafor juga nih. Di orang-orang seperti ini, Allah cap dia sebagai di dalam si yang sesat. Kalau kita gimana? Wajah filalahum aku kita katakan ya kita mau, kami anak pasangan. Sepanjang kita mampu ya kita. Kenapa? Rezeki itu adalah, kita tadi bahas juga, rezeki itu apa? Rezeki itu adalah pertama yang kita makan. Pagi ini di Sentul itu studio makan soto Padang. Itu rezeki itu. Itu rezeki. Habis itu rezeki itu akan hilang. Akan jadi ampas. Yang kedua yang kita pakai. Mau baju yang kita pakai, mobil yang kita pakai, rumah yang kita tempat itu rezeki. Yang ketiga ini rezeki kita yang kita simpan. Tiga itu aja rezeki. Yang kita simpan, yang kita depositokan, yang kita taruh di bank bukan rezeki kita. Itu belum tentu, entah rezeki rumah sakit, entah rezeki siapa nanti kita punya rumah yang nggak terpakai, bisa kebakaran nanti, sebagainya. Baik Bapak Ibu, semoga pelajaran kita pagi ini ada manfaatnya. Paling tidak pada saat kita diajak oleh orang untuk memberikan makan atau memberikan infak, maka kita tidak menjawab seperti ini. Jangan menjawab, minta aja sama Allah dulu ya. Dan kalau kita ada, ya kalau nggak ada, maaf ya Dek, maaf Bapak Ibu semuanya, saya usahakan dia dari Pak. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan Bu Amni. Semoga Ibu Ya, Amni istiqamah walaupun usia 64, peserta kita kemarin ada yang usianya 75, ada yang 46. Berapa cucu Bu Amni ini? Cucu 4 Bu ya.
4. Aslinya Bu Amni mana nih? Aslinya Payakumbuh, tapi kelahiran Medan. Lurilah jalan ke Payakumbuh. Agak lama. Ya, jadi di Medan Ibu di mana? Payakumbuh. Medan di Di mana? Medan dulu di Jalan Antara, Bu ya. Oh, Sutrisno. oh ya tahu. Saya Terus keluar bypass, Bu. pindah-pindah. Oh, baik. Saya di Iya, Medan. Bu ya. Saya Medan Di Global Medan. Bypass. Oh iya. Oke. Oke, Saya selamat merantau malam. cuma sendiri, Bu ya. Yang Hah? lainnya di Medan semua. Cuma Oh. sendiri di Bandung. Oh iya. Nanti di Medan dan mana? Iya. Medan ada banyak. Iya, Baik baik. Bapak Ibu semuanya, demikian yang dapat kami sampaikan. Kita sama-sama belajar ya. Tentu ada hal-hal yang nggak pas, itu kami mohon bukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang Allah ajarkan kepada kami. Baik, untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada Bu Eni Purwani melanjutkan acara diskusi dan tanya jawab serta menyapa Bapak-bapak Ibu yang bersilakan. Silakan Bu Eni. Baik, terima kasih Bu ya. Pertama-tama kami ucapkan selamat kepada Bunda Amni Kahar yang sama-sama di Bandung dengan saya Bunda satu kota. Asik. Oh, Bu Alhamdulillah. Herli dari Bandung. Nanti Iya nanti Bunda, saja iya. telepon. Nanti Iya, kita mau datang kopi ke darat tempat Bu ya Hendy. Bunda. Iya, Belajar baik. sama Bu Hendy ya. Aduh, saya belum bisa apa-apa. Maaf